Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak, Ibu, sahabat PAUD Al-Husna, bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini saya akan berbagi informasi, belajar bareng. Kita niatkan semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada pertemuan malam ini temanya adalah melatih anak agar lebih percaya diri. Sekali lagi temanya adalah melatih anak agar lebih percaya diri. Percaya diri itu sangat penting untuk menopang sebuah kesuksesan seseorang. Kenapa? Ketika orang itu sudah percaya diri, maka dia akan melangkah lebih mudah. Kenapa melangkah lebih mudah? Karena dia bermental tahan banting, akan sanggup menghadapi siapapun. Itu merupakan salah satu karakteristik percaya diri begitu. Yang pertama yaitu jangan memberikan label pemalu kepada anak. Sekali lagi, bahwa apa yang dikatakan orang tua sebenarnya adalah sebagai doa. Sehingga ketika kita memberikan label pemalu kepada anak, secara otomatis adalah kita mendoakan anak kita adalah pemalu. Untuk itu, bahwa label semacam itu tidak perlu kita sampaikan kepada anak. Kenapa? Karena nanti bisa masuk alam bawah sadarnya, itu merupakan sebuah doa. Na'udzubillah min dalik, cuma na'udzubillah min dalik. Yang kedua, ikutkan anak pada kegiatan yang mengandalkan kerjasama, teamwork. Contoh, di sekolah PAUD TK ada kegiatan outbound. Sekali lagi, outbound ini bukan out keluar, bound hutang, mencari hutang, bukan. Outbound itu adalah kegiatan di mana di situ dilakukan beberapa anak, kemudian ada materi kerjasama, ada materi motorik, juga ada materi bagaimana komunikasi dengan teman-temannya. Jadi kalau kita mengikutkan anak pada kegiatan yang mengandalkan kerjasama tim, biasanya dilakukan di outbound, maka anak itu sejatinya dia sedang membentuk bagaimana kerja bersama. Maksudnya kerja bersama bagaimana melakukan sesuatu ketika bersama-sama, maka akan lebih maksimal. Satu. Yang kedua, di balik hikmah kerjasama itu, maka terkandung komunikasi verbal yang dimana anak itu bisa ngomong terhadap yang lainnya, maka timbullah jalinan komunikasi. Dan itulah secara tidak langsung ketika anak berani ngomong kepada temannya, itu sudah bisa melatih sebuah rasa percaya diri. Ketiga, memberikan kesempatan pada anak berinteraksi dengan orang lain. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak sekali anak-anak sekarang ini di rumah. Ngapain? Sama ibunya, bapaknya sengaja di rumah saja, tidak perlu jalan-jalan atau main-main di luaran dengan alasan bahaya, dengan alasan kotor dan lain sebagainya. Tetapi sejatinya ketika anak itu selalu di dalam, begitu keluar rumah itu maka dia takut atau minder terhadap siapapun yang diketemukannya. Maka pada kesempatan ini ketika kita memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain, maka sejatinya kita sedang mengantarkan pembelajaran supaya anak berani. Berani dengan siapa? Dengan lingkungan sekitar. Kalau anak itu tidak berani dengan lingkungan sekitar, maka dia akan menjadi seorang pemalu atau seorang yang penakut. Untuk itu ketika jenengan itu ada si kecil di rumah, bagaimana bisa melatih atau menstimulus anak itu bisa berinteraksi dengan orang lain. Maka itu akan menjadi bekal di mana dia akan tumbuh besar dengan sifat kemandiriannya. Kelima, mohon maaf yang keempat, tunjukkan rasa empati. Empati mamanya kepada anak. Empati itu apa sih? Empati itu kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa
bahwa dirinya dalam keadaan yang sama. Jadi contoh ketika ada tamu datang, kemudian anaknya kok lagi malu, nggak mau nemui, nah ayo temui bareng sama mama. Saya dulu juga malu kalau ada tamu, tapi ternyata tamu ini kan saudaranya mama juga, jadi tidak usah malu ya. Nah, ini bisa dikatakan sebuah empati. Nah, empati kita terhadap anak-anak juga dengan bahasa ibu, jangan sampai menggunakan bahasa orang dewasa sehingga akan mudah dimengerti. Yang kelima, libatkan anak dalam beberapa kompetisi atau perlombaan. Kompetisi di sini atau perlombaan di sini kita jangan sampai menekan anak supaya dalam lomba selalu menang, jangan. Makanya ketika ada lomba mewarnai saya acungkan jempol 2. Kalau ada lomba mewarnai semua peserta mendapatkan piala, bagus. Jadi mindsetnya anak bukan kompetisi tapi ikut perlombaan, nanti dapat hadiah semuanya. Nah, yang dimaksud yang kelima ini tadi libatkan anak dalam beberapa kompetisi itu apa? Supaya anak itu bisa serawung. Kalau bahasa Indonesianya adalah berinteraksi. Nah, terhadap teman-temannya, baik teman yang sudah kenal maupun belum. Kemudian yang kedua, kenapa harus kompetisi juga? Ini juga melatih anak supaya tanggung jawab untuk mengerjakan yang dikompetisikan. Tetapi sekali lagi, jangan ditekankan harus menang. Kenapa? Kalau nanti ditekankan harus menang, maka yang terjadi anak semakin tertekan, maka tumbuh kembangnya anak tidak berjalan dengan baik. Understand? Insya Allah. Nah, tips 5 itu sederhana, simple, namun penuh makna. Sekali lagi saya ulangi bahwa melatih anak agar lebih percaya diri, yang pertama adalah jangan memberikan label pemalu pada anak. Tidak dibolehkan. Yang kedua, ikutkan anak pada kegiatan yang mengandalkan kerjasama tim seperti outbound ataupun kegiatan-kegiatan sekolah yang sifatnya teamwork atau kerja tim, maka dia akan lebih senang. Yang ketiga, beri kesempatan pada anak berinteraksi dengan dunia lain. Sekali lagi, anak harus bisa berinteraksi dengan orang lain. Caranya bagaimana? Yaitu dengan orang tuanya untuk memperbolehkan untuk keluar rumah dengan catatan dalam pengawasan. Yang keempat, tunjukkan rasa empati mama kepada anaknya. Ini penting. Soalnya secara psikologi anak ketika diempati oleh orang dewasa, maka dia akan lebih nyaman dan bisa menerima keadaan yang dia hadapi. Yang kelima, libatkan anak-anak dalam beberapa kompetisi. Ini perlu juga karena di kompetisi juga ada komunikasi antara peserta, juga ada sarana untuk bertanggung jawab melaksanakan apa yang dikompetisikan, tetapi tidak boleh dalam koridor saling memaksa atau menekan untuk harus menang. Sifatnya hanya kompetisi biasa. Oke, baik Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasanya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, untuk anak kita, untuk anak-anak didik, dan untuk semua kaum muslimin muslimat, kaum mukminin wal mukminat, untuk warga Indonesia. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan terbebaskan oleh corona. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.